Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aydan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat dipanjangkan umur, dan nikmat sehat wal afiah. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya yang taat kepadanya sampai yaumil kiamah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya Nasrullah selaku pengasuh dan pembimbing di Panti Asuhan Anak Darul Hasanah. Pada kesempatan yang sangat baik ini, insyaallah saya akan belajar memberikan sedikit tausiah dengan tema berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Manusia dilahirkan oleh seorang ibu melalui rahim yang berada di dalam perut seorang ibu yang telah mengandung selama 9 bulan lebih. Dan ayah adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah yang halal kepada anak dan istrinya ketika kita berada dalam kandungan sampai kita lahir ke dunia ini hingga kita dewasa. Maka sepantasnya lah jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu patuh dan taat kepadanya, menyembahnya, dan tidak menyekutukannya dengan selain Dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua atau birrul walidain. Sebab Allah jadikan kedua orang tua kita
sebagai wasilah terciptanya seorang anak. Yang dimaksud dengan birrul walidain adalah berbuat baik kepada mereka dengan melayani keduanya, mewujudkan permohonannya, memberi nafkah kepadanya, bersikap sopan dan santun, dan berbuat baik secara lemah lembut, juga bertutur kata yang baik secara lemah lembut. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan sebuah bakti yang teramat Allah wajibkan bagi kita sebagai manusia yang terlahir, tumbuh dan besar karena jasanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, orang tua ibarat pintu-pintunya surga. Oleh karena itu, jika kamu mau, hilangkan ia atau jagalah ia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka berbakti kepada kedua orang tua kita termasuk tuntunan dalam ajaran agama Islam. Sebagaimana dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua. Murka Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Hadis Al-Hakim, Tabrani dan Al-Baihaqi. Jika orang tua kita ridho terhadap kita di dunia ini, maka kebahagiaan yang akan datang menemui kita, dan itu pasti akan menuntun kita ke arah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, jika kedua orang tua kita murka kepada kita, maka sedikit pun tidak akan pernah kita merasakan kebahagiaan walau sesaat. Dan juga kedurhakaan kita akan menuntun kita ke arah murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah murka, maka neraka akan menjadi tempat persinggahan kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, birrul walidain atau sering kita sebut berbuat baik kepada kedua orang tua dapat kita lakukan dengan cara pertama, bertutur kata yang baik. Seorang anak diajarkan untuk selalu bertutur kata yang baik dan lemah lembut kepada orang tuanya. Mungkin kita pernah bertolak belakang dengan pendapat orang tua. Namun anak yang baik tentu akan tetap harus menjaga tutur katanya terhadap orang tua. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah berpesan, janganlah engkau menggunakan kefasihan bicaramu atau mendebat di hadapan ibumu yang dahulu telah mengajarimu berbicara. Tentu orang tualah yang pertama kali mengajari kita mengenal apa yang terdapat di lingkungan kita, bahkan semua yang terdapat di bumi Allah ini. Orang tualah yang mengajarkan kita untuk bisa berbicara, sampai akhirnya kita fasih dan pandai dalam berbicara. Maka dari itu, jelaslah bahwa jangan pernah kita mendebat orang tua kita hanya karena berbeda pendapat. Karena hal tersebut nantinya dapat melukai hati mereka. Kemudian yang kedua,
selalu mendoakan mereka. Doa merupakan senjata yang paling ampuh dalam mengutarakan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, doakanlah kedua orang tua kita supaya Allah ampunkan dosa-dosanya, karena doa itulah yang menjadi nilai kebahagiaan tersendiri buat mereka. Kemudian yang ketiga, jadikan orang tua kita sebagai prioritas utama setelah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesibuk apapun diri kita, sesusah apapun kondisi kita, tetaplah prioritaskan kedua orang tua kita. Terkadang sebanyak apapun uang kita, orang tua tidak pernah mengharapkan harta kita. Setinggi apapun jabatan kita, ayah dan ibu kita tidak pernah menginginkan jabatannya. Orang tua hanya ingin mengharapkan kehadiran kita, karena hanya rasa kebersamaan itu yang membuat mereka bahagia dengan kita. Kemudian yang keempat, patuh dan taat kepadanya. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk patuh dan taat kepada kedua orang tua sangat banyak. Maka dari itu, sebagai seorang anak, wajib untuk taat dan tunduk kepada kedua orang tua. Setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, setenar apapun nama kita, kita tetaplah seorang anak di hadapannya. Maka tidak ada yang lebih kita taati selain daripada kedua orang tua kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah tausiah singkat tentang berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan dalam melakukan ketaatan kepada kedua orang tua kita. Dan mudah-mudahan anak-anak kami yang ada di Panti Darul Hasanah ini, semoga mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.